Aduh, buram guys. Bentar. Nah, halo semuanya. Kembali lagi di Yo Podcast. Serius tapi santai bro. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pelapukan. Isunya banyak orang yang belum tahu kan, makanya kita mau bahas nih. Nah, di sini juga kita bakal mengeksplorasi jenis-jenis pelapukan, mulai dari fisika, kimia, dan biologi. Maka dari itu, stay tune ya. Keep watching. Keep watching. Lupa perkenalan ya? What? Oke, kita perkenalan dulu guys. Perkenalkan, kami dari kelompok pelapukan. Saya Fairs Kamila. Saya Andika Yuda Bagaskara. Saya Roselita Sandra Cahaya. Saya Salsabiana Divakila. Saya Hanifah Sabrina. Saya Hardianto. Dan ya, itu doang sih kenalannya. Langsung lanjut ke videonya. Bye-bye. Sab, kemarin gue ngeliat berita tentang pelapukan. Lu tau gak sih itu pelapukan? Oh, pelapukan itu tuh kayak ada di sekitar kita, kayak di sehari-hari kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pelapukan pada batuan. Pelapukan pada batuan merupakan proses hancur atau perubahan batuan menjadi tanah. Terus proses pelapukan ini memerlukan waktu yang lama, kayak semacam diakibatkan oleh tenaga oksigen, sinar matahari, angin, perubahan suhu, terus kayak makhluk hidup dan zat kimia perubahan pelapukan ini kita temuin dalam kehidupan sehari-hari kita terutama pelapukan ini. Batuan ini merupakan proses hancur perubahan batuan menjadi tanah gitu, kayak gitu. Seperti itu, baik. Nah, hari ini tuh kita mau bahas kasus-kasus pelapukan yang ada di Indonesia nih. Nah, kebetulan udah ada Andika, jadi gue mau tanya-tanya dulu. Andika, kemarin tuh gue sempat lihat berita tentang longsor gitu di beberapa daerah. Nah, menurut lo penyebab longsor itu apa sih? Oke, Rosel. Jadi pertama-tama penyebab longsor tuh ada beberapa faktor. Di antaranya tuh karena pertama tuh curah hujannya tinggi, terus daerahnya itu rawan tanah bergerak, terus juga lereng yang terjal. Kemudian juga ada faktor dari pelapukan. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang faktor pelapukannya sendiri. Jadi pelapukan itu sendiri kan pengikisan partikel-partikel batu. Jadi kayak pengecilan partikel-partikel gitu. Nah, jadi itu kan ketika terjadi pelapukan itu memudahkan air untuk lewat. Nah, jadi kalau lerengnya terjal terus terjadi pelapukan di situ, maka tanahnya itu berpotensi untuk longsor. Oh, gitu. Iya, jadi tanahnya itu apalagi kalau tanahnya itu rawan bergerak, dia bakalan berpotensi besar itu untuk terjadinya longsor di daerah tersebut gitu. Nah, Dik, gue juga mau nanya nih, kira-kira lo tau gak sih kasus-kasus longsor yang pernah terjadi di Indonesia? Untuk kasus longsornya sendiri itu ada di Sumedang, di Jawa Barat. Terus ada kasus longsor juga di Bima. Terus juga ada kasus longsor di lereng Gunung Wilis. Terus ada juga yang di Sukajaya. Oh, jadi itu emang kayak terjal banget ya, Iya, lingkungannya? sering terjadi juga. Oh, jadi gitu ya, ternyata wow banget nih kasus-kasusnya. Terima kasih ya udah ngejawab pertanyaan gue. Fai, gue dengar kemarin ada terjadinya pelapukan loh di Indonesia. Kira-kira dampaknya apa ya? Dampak yang gue tahu sih positif ya, Sal. Kayak tanah-tanah yang di sekitar kita ini, terus sayur-sayuran yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, itu kan berasal dari tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Nah, itu tuh masuk dampak positifnya pelapukan itu loh. Nah, terus habis itu yang kedua, kan kita suka lihat di IG tuh kayak gue yang cakep, terus air terjun yang cakep. Habis itu kalau teman-teman kita lagi ngepost foto-foto bentang alam yang estetik, itu juga dikarenakan pelapukan loh, Sal. Contohnya di Gua Maharani, Lamongan, Jawa Timur. Itu dikarenakan batu kapur yang mengalami pelapukan ribuan tahun yang lalu. Hasilnya gimana? Cakep banget kan? Nah, terus yang ketiga, ternyata gokil gak sih, pelapukan itu gak cuma membentuk bentang alam yang indah, tapi juga menyimpan kayak unsur-unsur alam juga, sumber daya alam seperti batu bara, terus minyak bumi dan gas alam, sehingga sumber energinya kita tercukupkan deh. Nah, yang terakhir yaitu ternyata ya, kayaknya ini masih asing deh di telinga orang-orang, kalau pelapukan itu
ikut bantu dalam siklus karbon nih. Kenapa bisa gitu? Karena dalam siklus karbon kan karbon ini diikat dengan batuan karbonat di atmosfer kan. Nah itu karena pelapukan. Jadi ya berfungsi banget lah ya, sehingga karbon di muka bumi ini seimbang. Cakep banget lah ya pokoknya. Iya benar. Tapi yang gue tahu sih baru dampak positif doang ya. Lu tau gak Sal, dampak negatifnya apa? Nah, sebenarnya banyak nih dampak negatifnya. Yang pertama, itu dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur kayak misalnya jalan, jembatan, dan juga bangunan yang bisa merugikan manusia loh, Pai. Terus juga dari pelapukan bisa menyebabkan kerusakan saluran air akibat dari longsor ataupun erosi. Dan juga yang kedua itu dari pelapukan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan karena di pelapukan itu terjadinya pelarutan zat-zat bahaya dari batuan kayak misalnya logam berat, asam sulfat, dan juga radionuklida. Terus yang ketiga ini dari pelapukan juga bisa menyebabkan perubahan iklim loh, karena di pelapukan itu melepaskan karbon dioksida dari batuan karbonat ke atmosfer. Nah yang terakhir ini dari pelapukan juga bisa menyebabkan penurunan kualitas tanah loh, karena akibat dari akibat dari hilangnya unsur hara dan juga peningkatan keasaman tanah. Wow, keren banget sih. Oke. Banyak banget gak sih Iya, banyak banget dampaknya ternyata. Bisa baik, bisa buruk juga ya. Cel, tadi kan kita belajar pelapukan sama Bu Hana di sekolahan. Iya. Bisa kasih tahu nggak contoh-contohnya di sekitar kita tuh ada apa aja sih? Nah, sebelum beralih ke contoh-contohnya, pertama-tama tuh kita harus tahu jenis-jenisnya dulu, Dik. Nah, yang pertama itu ada pelapukan fisika. Nah, pelapukan fisika ini terjadi tuh karena perubahan suhu yang ekstrim. Misal tuh dari dingin banget terus tiba-tiba ke panas banget. Nah, ternyata dampak dari yang suhu ekstrim ini bisa berdampak ke batuan juga. Dan sebab dari itu tuh batuan bisa akhirnya memuai, menyusut, dan akhirnya retak, Dik. Nah, yang kedua ini ada pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi ini terjadinya tuh karena reaksi kimia. Contohnya tuh kayak oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat kimia yang lain. Nah, contohnya itu air hujan yang terkena mineral pada batuan, dan dampaknya itu mineral dalam batuan tersebut itu akhirnya bisa menyusut, Dik. Lalu batuan itu tuh bisa retak dan rusak. Nah, yang terakhir itu ada pelapukan biologi. Nah, pelapukan biologi ini biasanya disebabkan oleh makhluk hidup. Misal tuh kayak rayap, akar, lumut. Dan untuk akar dan lumut ini tuh kan seperti yang kita tahu itu bisa tumbuh di tembok, di selokan gitu kan. Nah, walaupun prosesnya lama, tapi perlahan-lahan batuan tersebut tuh akhirnya tuh akan menyusut terus rusak gitu deh karena akar dan lumut itu. Nah, kalau untuk rayap sendiri itu kan biasanya kita temuin tuh pada kayak atap-atap rumah yang dimakanin, iya, kayu yang biasanya dimakanin rayap tuh, dan akhirnya tuh kayu tersebut akhirnya bisa rusak juga di. Jadi sejauh ini yang gue pelajarin sih itu ya. Jadi sebab-sebab pelapukan tuh bisa karena suhu, air, makhluk hidup dan lain-lain, dan itu banyak banget sih. Oke, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Why don't you just say yes? It's new. Pergi. Nah, yang penting itu lah guys. Stop jadi NPC. Ada Andika. Sabar biar 30 detik. Sumpil. Gue bener-bener kesumpil. Apa sih?